landasan teori dan analitika data. Dalam melakukan manajemen energi, dalam melakukan manajemen energi, kami memanfaatkan analitika data menggunakan bantuan mikroskop Excel. Melalui alat ini, kami mengelola data utilitas gedung untuk menghitung rasio konsumsi dan melakukan normalisasi hingga mengelompokkan pola pemakaian agar operasional gedung dapat berjalan lebih optimal. Metodologi dan penelitian sumber dan jenis data. Data penelitian ini terbagi menjadi dua, data premier yang diambil dari file Excel, sistem utilitas small, sedangkan data sekunder menggunakan data catatan validasi operasional gedung. Jenis data ini diolah mencangkup data numerik seperti KWH dan meter kubik, serta data kategorikal dari total 270 tenan aktif selama periode 4 bulan. Alur analisa penelitian. Alur penelitian kami berjalan dalam 6 tahap sistematis, dimulai dari pengumpulan data utilitas, pembersihan data normalisasi, menggunakan min, max, scaling, analisis pengelompokan, dan key means krusial hingga tahap akhir berupa interpretasi hasil dan penyusunan rekomendasi efisiensi. Pembersihan dan persiapan data. Untuk menjamin akurasi analisis, kami melakukan pembersihan data di Microsoft Excel. Kami menerapkan fungsi if error untuk mendeteksi data yang hilang atau error, serta melakukan deteksi duplikat dan standarisasi satuan ukuran. Hal ini memastikan dataset 270 tenan ini bersih dan siap diolah. Hasil dari ECR, energi consumption ratio, memasuki hasil analisis. Grafik pertama menunjukkan rasio konsumsi listrik atau ECR. Terlihat bahwa area publik dominasi penggunaan listrik, kisaran antara 55% hingga hampir 60%. Menariknya, pada bulan Maret 2026 terjadi tren penurunan konsumsi pada tenan yang diikuti dengan peningkatan konsumsi di area publik area. Hasil WCR, Water Consumption Ratio. Selanjutnya, untuk rasio konsumsi air atau WCR di awal periode, yaitu Januari, area publik memimpin dengan 56,5%. Namun masuk di bulan Februari dan Maret terjadi peningkatan signifikan di sisi tenan hingga konsumsi menjadi hampir seimbang di antara sekitar 49,6%. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nadia. Baik, untuk hasil GCR ini yang dimana gas ini didominasi oleh tenan, yaitu sebesar 80-82%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan di area publik yang hanya menggunakan 15-18%. Yang dimana dominasi ini berkaitan langsung dengan kebutuhan produksi dan juga pelayanan tenan seperti restoran dan juga food cart-nya. Adapun selisih dari neraca massa ini sebesar 1-3%, yang dimana masih dalam batas wajar. Ini mempengaruhi oleh faktor suhu dan juga pemuaian gas. Lalu pengelolaan konsumsi gas perlu juga difokuskan pada monitoring tenan dengan mengkonsumsi tertinggi. Next. Untuk normalisasi data, yang dimana kita menggunakan rumus metode min dan max, scaling digunakan untuk menyamakan skala data sebelum clustering. Berikut adalah rumus perhitungannya, yang dimana variabel yang dinormalisasi, yaitu konsumsi listrik dengan parameter KWH,
lalu konsumsi air, konsumsi gas, yang dimana tujuannya itu untuk menyamakan skala seluruh variabel agar dianalisis Cummins clusteringnya, yang dimana menghasilkan segmentasi tenan yang valid dan juga tidak bias. Next. Untuk hasil dari Cummins clustering ini, yang dimana pada klaster 1 ini termasuk klaster yang rendah, dari segi listrik, air, gas, lalu untuk klaster 2 ini dalam klaster sedang, yang dimana penggunaan airnya 0,88% dan gasnya 0,60%. Yang dimana klaster tertinggi yaitu di klaster ketiga, yang menggunakan listriknya terbesar di 1000, lalu airnya 0,93, lalu gasnya 0,75 dengan skala 0 skala minimum dan satunya maksimum. Next. Lalu dari jumlah tenan per klaster, yang dimana klaster 1 ada 202 tenan dalam presentasi 74,8%, ini masuknya konsumsi rendah. Lalu pada klaster 2 ini ada 66 tenan dalam presentasinya 24,4% dalam konsumsi sedang. Lalu klaster ketiga ada 2 tenan yaitu skalanya 0,7% dengan konsumsi tinggi, yang dimana ini mayoritas tenannya berada di klaster 1 dengan konsumsi rendah, sedangkan sebagian besar tenan beroperasi secara efisien. Untuk implikasi bisnis, yang dimana pada klaster 3 ini fokus ke monitoring, terdiri dari 2 tenan dengan konsumsi tertinggi listrik, air, dan juga gasnya, yang dimana tenan ini harus menjadi prioritas utama untuk pengawasan dan juga audit energi secara berkala untuk mencegah pemborosan dan juga menjaga efisiensi operasional gedung. Untuk skala prioritas programnya yaitu program penghematan energi, yang dimana pada klaster 1 ada 202 tenan dengan skala 74,8%. Ini menjadi contoh praktik yang efisiensi terbaik, yang dimana hasil clusteringnya juga digunakan sebagai dasar program penghematan energi terarah, lalu pengawasan ketat pada konsumsi tertinggi, lalu ada edukasi tenan sedang, dan juga replikasi pada efisiensi klaster 1. Selanjutnya diteruskan oleh Mas Rehan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Untuk pembahasan regulasi energi, konsumsi bilik area relatif tinggi, utamanya dibanding listrik, tata udara, atmosfer, mencapai 55-60% dari total konsumsi. Listrik gedung selisih rasa masa gas sebesar 1-3 masih dianggap wajar, dipengaruhi oleh faktor suhu dan penyelesaian gas. Pengelolaan utilitas gedung perbelanjaan mengacu pada regulasi Permen ESD nomor 14 tahun 2017 tentang manajemen energi. Permen ESDM nomor 8 tahun 2005 tentang efisiensi energi pada bangunan gedung. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan konsumsi listrik dan air didominasi oleh area publik terutama beban sistem tata udara APAT sebesar 55-60%. Gas didominasi oleh tenan itu 80% sampai 82% terkait aktivitas produk dan pelayanan. Selanjutnya mayoritas tenan itu mencapai 74,8%. Berada pada kategori konsumsi rendah, sebagian sedang sampai 24,4%, dan sedikit konsumsi tinggi sampai 0,7%. Metode Cummins tarik efektif mengidentifikasi segmentasi tenan berdasarkan pola konsumsi utilitas. Selanjutnya, pengelolaan utilitas gedung perlu diprioritaskan pada kelompok tenan dan area dengan konsumsi tertinggi. Oke, rekomendasi selanjutnya adalah tingkatkan pengawasan dan pengelolaan dan konsumsi tenan klaster 3 konsumsi tinggi. Berikutnya, optimalkan efisiensi area publik. Khususnya sistem APAC 50% sampai 60%, bukan listrik. Gunakan hasil Cummins clustering untuk program penghematan energi yang terserah. Selanjutnya, lakukan monitoring rutin dan evaluasi berkelanjutan terhadap ECR, WCR, dan GCR. Dan terima kasih dari kelompok tim saya presentasi. Oke, next.